Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, masih dengan pelajaran PDA. Di video Ibu kali ini kita akan coba membahas contoh soal dari PDA. Ya, di sini Ibu punya 5 transaksi. Dari transaksi ini bagaimana sih bentuk PDA-nya? Oke ya. Contoh yang pertama, transaksi tanggal 1 Juni 2020. Di sini transaksinya, Bu Mona mendirikan usaha bimbel Mona Lisa. Ia menyetorkan uang sejumlah 150 juta sebagai modal. Ya. Oke, kita nanti kita dibaca ininya. Baca dulu aja soal semuanya ya, Kak ya. Tanggal 2 Juni dibeli perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 secara tunai. Tanggal 4 dibeli peralatan bimbel, itu ada papan tulis, meja, bangku senilai 10 juta secara kredit. Tanggal 7 diterima uang pendaftaran bimbel dari 3 orang siswa masing-masing Rp500.000. Dan tanggal 10 dibayar biaya listrik sebesar 100.000. Dari transaksi ini buatlah PDA-nya. Jawabannya seperti ini. Jadi nanti di atas itu kalau bikin PDA, ini ada kepala PDA. Ada 3 baris. Baris pertama itu adalah untuk nama perusahaannya. Tadi kan Ibu nama perusahaannya Bimbel Mona Lisa. Jadi kamu tulis di atas itu Bimbel Mona Lisa. Ini baris kedua, ini jenis laporannya. Apa sih laporan yang kita buat? Kita membuat PDA. Jadi kamu tulis untuk yang keduanya persamaan dasar akuntansi. Nah, baris yang ketiga ini adalah periode transaksinya di akhir bulan ya, di akhir bulan bikin. Jadi karena bulan Juni itu sampai tanggal 30, maka di sini Ibu tuliskan 30 Juni tahun 2020. Ingat harus ada kepalanya. Kalau nggak ada kepalanya nanti pas latihan akan Ibu kurangi nilainya. Karena ini sangat penting. Ini identitas punya siapa PDA ini, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih membuatnya? Oke. Sebelum memasukkan transaksi ke PDA, kita harus mengidentifikasi dulu kira-kira harta apa saja sih yang dimiliki sama perusahaan tersebut. Tahu dari mana kita jenis hartanya? Dari transaksi ini. Jadi per transaksi kita lihat. Kemarin kan kita atau tadi kan di video pertama Ibu sudah jelaskan yang termasuk harta itu ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, ada kendaraan gitu ya, atau tanah, ada gedung gitu. Jadi kamu analisis itu sini diidentifikasi dulu. Jadi nanti kita bisa menentukan kolomnya apa saja untuk harta. Oke ya. Kalau kas udah pasti ada kas ya. Ini kayak uang tunai ya kan, berarti ada kasnya. Yang kedua ada perlengkapan. Oh, berarti bikin perlengkapan. Ya, kemudian di transaksi nomor 3 ada peralatan. Oh, berarti bikin peralatan, kolom peralatan. Ada kendaraan enggak di sini? Kendaraan atau mobil atau gedung tidak ada, berarti tidak usah kamu masukkan ke sini. Tidak usah kamu masukkan ke kolom PDA. Jadi yang ada di transaksi aja yang kamu buatkan kolom PDA-nya. Ya. Kemudian ini terima pendaftaran siswa tidak ada ini ya, nggak masuk kolom ini. Kemudian dibayar biaya listrik juga, kalau biaya kan nggak masuk harta. Jadi dari transaksi ini Bu Mona punya harta kas, perlengkapan, dan peralatan saja. Oke, ini harta sama dengan utang tambah dengan modal. Ingat rumus PDA yang pertama tadi di awal, yang ini ya, ini harta sama dengan utang plus modal. Jadi kita bikin kolomnya. Ini harta, kas, perlengkapan peralatan sama dengan utang plus modal. Oke. Nah, sekarang kita masukkan per transaksi. Ini ada kolom tanggal ya. Tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Tanggal 1 Juni transaksinya Bu Mona mendirikan usaha bimbel Mona Lisa. Ia menyetorkan uang sejumlah 150 juta sebagai modal. Artinya, karena transaksi ini maka kas perusahaan bertambah sebesar 150 juta. Ya, jadi menyebabkan kas perusahaan kita bertambah 150 juta. Pengaruh nggak ke perlengkapan? Tidak. Peralatan? Enggak. Jadi kalau tidak ngaruh dikasih tanda strip. Utang ngaruh nggak? Tidak, ya. Dan yang terpengaruh satu lagi adalah modal kita bertambah. 150 juta modal kita bertambah. Kemudian ini kolom keterangan. Ibu selalu membuat kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi hanya untuk transaksi yang mempengaruhi modal saja. Ibu ulangi, kolom keterangan diisi hanya untuk transaksi yang mempengaruhi modal saja. Nanti apa sih gugunan kolom keterangan ini? Ini akan membantu kamu ketika nanti bikin laporan keuangan laba rugi.
Nanti manfaatnya baru akan kamu ketahui setelah kita belajar ini secara penuh ya. Jadi sekali lagi kolom keterangan kamu isi kalau transaksinya itu ada berhubungan dengan modal. Kalau tidak ada ya berhubungan dengan modal, kolom keterangannya jangan diisi. Nanti kita akan lihat ya. Oke, jadi dari transaksi tanggal 1 ini Bu Mona mendirikan usaha bimbel dan ia menyetorkan uang tunai ya, berarti masuknya pengaruhnya kas perusahaan bertambah dan modal perusahaan bertambah. Jadi kan balance nih. Hartanya 150, modalnya 150. Ini 150 jadi balance, betul ya. Oke, lanjut. Tanggal 2. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 secara tunai. Dibeli artinya perusahaan kita Bimbel Mona Lisa membeli perlengkapan kantor secara tunai. Kalau kita beli perlengkapan kantor, otomatis perlengkapan kantor kita bertambah dong, ya kan? Jadi kamu tulis ini. Berapa? 2.500.000. Oke. Nah, karena kita belinya secara tunai, berarti duit kita berkurang, kas kita berkurang. Oke, jadi kita kasnya tulis berkurang sebesar 2.500.000. Nah, kalau berkurang biasakan pakai tanda kurung. Ini yang membedakan apa ya? Kalau di PDA ini yang membedakan tanda kurung itu artinya bahwa duit tersebut dikurang gitu ya, atau berkurang. Nah, peralatan ngaruh nggak? Tidak, karena sini tidak menyinggung-nyinggung peralatan. Utang ngaruh nggak? Tidak, karena di sini tidak ada kalimat utang atau kredit dan sebagainya. Modal ngaruh nggak? Tidak. Kenapa tidak mempengaruhi modal? Ingat catatan kita yang pertama, bahwa yang mempengaruhi modal itu hanya 4. 1. Setoran pemilik. 2. Ketika mendapat pendapatan. Yang ketiga, price. Dan yang keempat adalah membayar biaya-biaya. Sedangkan yang transaksi nomor 2 ini adalah kita membeli perlengkapan. Jadi modal tidak terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh, maka kita kasih strip. Ya. Nah, kolom keterangan diisi enggak? Tidak usah diisi. Kenapa? Karena sini modalnya tidak terpengaruh. Jadi kita kasih strip saja. Gitu maksudnya, ya. Oke, setiap transaksi kita bikin saldo. Oke. Ini saldonya. Saldo itu jumlah ya. Ini 150 juta dalam kurung 2.500.000 artinya dikurang 2.500.000 berarti kas kita sisanya adalah 147.500. Oke. Ini perlengkapan kita sisanya 2.500.000. Ini peralatan masih kosong, utang masih kosong dan modal kita 150 juta. Oke. Ini strip. Nah, sekarang kita bisa mengoreksi kok pekerjaan kita betul atau salah. Balance ya. Ini ada tanda sama dengan, berarti artinya balance. Kita lihat sebelah kiri ya harta. 147.500 ditambah 1.500 berapa? 150 juta. Sama dengan 150 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan balance itu kayak seperti itu. Kalau misalnya di sini 150 juta, di sini 147.500, berarti pekerjaan kamu salah. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Tanggal 4 bulan 6. Dibeli peralatan bimbel senilai 10 juta secara kredit. Kita membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah sebesar 10 juta rupiah. Nah, karena kita belinya secara kredit, pakai kas nggak kira-kira? Tidak ya, karena kita nggak ngeluarin duit. Kredit itu maksudnya kita ngutang, berarti duit kita tidak keluar, maka kasnya tidak terpengaruh. Perlengkapan tidak terpengaruh, ya. Kemudian utang. Nah, utang kira-kira gimana? Mengaruh nggak? Terpengaruh karena kita belinya secara kredit, artinya utang kita bertambah. Modal ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Ayo kalau kita punya utang modal ngaruh nggak? Ingat di yang catatan kita yang pertama yang ini. Ada nggak modal di sini utang mempengaruhi modal? Tidak ada, berarti modalnya tidak terpengaruh. Oke ya. Setiap 2 transaksi kita bikin saldo. Oke, ini kita tulis di sini saldo ya. Ini dikurangi, jadi kalau kas masih 147.500. Perlengkapannya masih 2.500.000. Peralatannya 10 juta. Oke.
utangnya 10 juta, dan modalnya 150 juta. Oke, kita cek baby cek. Nah, kita koreksi ya, jumlahnya harus balance. Harta, sebelah harta ini 147.500 ditambah 2.500.000, 150, ditambah 10 juta, 160 juta. Jadi posisi harta jumlahnya 160 juta. Harus sama dengan posisi yang sebelah kanan. Utang plus modal. Utang 10 juta, modal 150 juta, berapa totalnya? 160 juta. Sama nggak dengan yang sebelah sini? Sama ya, balance ya. Berarti pekerjaan kita betul. Oke, lanjut ke transaksi yang tanggal 7. Diterima uang pendaftaran bimbel dari 3 orang siswa. Ini maksudnya masing-masing 500.000 rupiah. Kita menerima uang pendaftaran, berarti pemasukan bukan buat kita. Iya, pendapatan atau pemasukan. Nah, kalau dapat duit berarti kas kita bertambah. Berapa nominalnya? Karena kata di sini 3 orang, masing-masing 500.000, berarti kita kalikan 3 kali 500.000 berapa? 1.500.000. Tulis kasnya bertambah 1.500.000 karena kita mendapat pemasukan atau pendapatan ya. Oke, perlengkapannya tidak ngaruh ya. Peralatan tidak ngaruh. Utang nggak ngaruh. Nah, ngaruhnya kemana? Ingat, yang mempengaruhi modal salah satunya adalah ketika kita memperoleh pendapatan, menyebabkan modal kita bertambah. Jadi di sini modal terpengaruh sebesar 1.500.000. Oke, ingat keterangannya diisi nggak? Diisi, karena di sini ada modalnya terisi. Jadi keterangannya apa? Kamu boleh kasih keterangan pendapatan. Ini kalau keterangan redaksinya bebas ya. Boleh kamu tulis memperoleh pendapatan juga boleh, atau pendapatan saja juga boleh. Itu bebas-bebas aja. Ya, oke. Kemudian berikutnya apa kita lakukan? Biasa, bikin saldonya. Karena udah 2 transaksi, udah 2 garis di sini ya. Jadi bikin saldo. Nah, ini lihat, kas. Punya saldo di awal 147.500, kemudian ada bertambah 1.500.000. Totalnya berapa? Berarti 149 juta. Duitnya ada nggak? Nggak ada. Oke ya. Nanti kalau kamu udah kerja beneran, mudah-mudahan jadi akuntan, megang duit itu, minimal megang. Oke. Oke ya, ini utang 10 juta. Oke, modalnya jadi berapa, Nak? 151.500.000. Oke, sekarang kita cek baby cek ya. Yang harta dulu. 149 juta tambah 2.500.000. 151.500 ditambah 10. 161.500 juta. Yang sebelah ini utang sama modalnya sama, 161.500.000. Berarti balance ya. Kalau udah balance lanjut ke transaksi berikutnya yang terakhir tanggal 10. Oke. Dibayar biaya listrik sebesar 100.000. Artinya kita membayar listrik sebesar 100.000. Kalau kita bayar biaya berarti kas kita keluar ya, karena kita pakai duit cash. Berarti kasnya berkurang senilai 100.000. Ingat, kalau berkurang kasih tanda kurung. Nih ada tanda kurung di sini. Perlengkapan terpengaruh tidak? Enggak. Peralatan tidak. Utang tidak. Terus apalagi modal ngaruh enggak? Terpengaruh. Nah, ini ingat ya. Ketika ada beban atau biaya, maka membuat modal kita berkurang. Berarti modal harus kita harus kita kurangi 100.000. Nah, keterangan diisi enggak? Diisi, karena sini modalnya terisi. Apa keterangannya? Boleh kamu tulis biaya listrik atau membayar biaya listrik, terserah itu mah. Redaksinya terserah kamu. Oke, kalau udah biasa kita kasih saldo. Nah, ini kas dulu 149 juta dikurangi 100.000, 100 berapa Kak jadinya? 149 dikurangi 100 berapa Kak? 148.900.000. Benar nggak sih? Oke. Ini berapa? 2.500.000. Ini 10 juta.
Ini 10 juta. Ini berapa? 151.400. Oke. Kamu cek ya, 148.900 tambah 1.500 tambah ini harus sama dengan ini tambah ini. Ini harus sama dengan ini tambah ini. Oke? Nah, selesai. PDA-nya sudah jadi. Jadi dari PDA ini kita bisa mengetahui berapa sih posisi kas kita sampai dengan tanggal 10 Juni. Oh, sampai dengan tanggal 10 Juni kita punya kas sekian, kita punya perlengkapan sekian, kita punya peralatan sekian, kita punya utang sekian, modal kita sekian. Jadi di awal, di video ibu yang pertama dikatakan bahwa PDA ini bisa mencerminkan posisi keuangan perusahaan kita. Enak kan? Kalau kamu punya usaha jualan online, bikin kayak gini aja. Ya, paling kamu adanya kas sama persediaan kan ya. Kamu misalkan jualan baju tuh, kas sama persediaan, misalnya sama peralatan atau apa, bikin aja seperti ini konsepnya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu video dari Ibu pembelajaran kita kali ini. Ibu baru ngasih contoh 5 soal. Nanti kita latihan ya. Nanti kalau ada yang bingung atau masih bingung, silakan komen di classroom ya Kak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.